وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para tokoh masyarakat, para jemaah sekalian, wabil khusus para pengurus kemakmuran Masjid Bagus Salam yang kita cintai ini, serta saudara-saudaraku termasuk juga yang ikut melalui Zoom. Semoga kita semuanya insya Allah senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan umur. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan juga diberikan keikhlasan dan keistiqomahan. Kita tadi baru selesai sholat subuh berjamaah. Semoga Allah terima ibadah sholat kita. Kemudian kita lanjutkan dengan menyiapkan, luruskan niat kita beriktikaf, bersilaturahim, salah satu bagian utama daripada ukhuwah Islamiyah. Kemudian kita wakafkan sebagian umur kita untuk ta'lim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan sekecil apapun menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga kelihatan jemaah semakin banyak yang ke masjid. Mudah-mudahan hari-hari ke depan semakin banyak yang ke masjid. Tidak usah takut dengan corona. Kita mohon kepada Allah, kalau ini betul-betul penyakit wabah, semoga segera diselesaikan ya. Kita sudah capek pakai masker. Kadang-kadang lupa ketika minum kopi, lupa dibuka gitu. Kadang-kadang ada juga yang lupa ganti masker. Ini justru maskernya yang bisa membawa penyakit. Dan kalau ada orang yang bermain di belakang wabah ini, maka semoga Allah berikan taubat kepada mereka, dan jika tidak, mereka akan dibalas oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita seperti dulu-dulu ya, datang saja ke masjid, sampaikan kepada jemaah yang masih ragu-ragu ke masjid, tanya kenapa nggak ke masjid ya. Kalau ada misalnya beda-beda pendapat, biasa itu mah di masjid, karena kaum muslimin dari dulu ulama beda pendapat. Jangan sampai ada beda pendapat kemudian kita tidak tegur sapa, ini bahaya. Ulama kita dari dulu berbeda pendapat, makanya ada mazhab. Jangan sampai gara-gara
beda pendapat kemudian tidak ke masjid. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita memasuki kajian kita pada hari ini. Sudah di pengkajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab yang sangat fenomenal. Kemudian juga syarahnya, penjelasannya, karena ayat-ayat dan hadis-hadis itu perlu dijelaskan. Karena kita ini terbatas, karena kita alat yang kita pakai untuk mensyarah ayat dan hadis itu tidak ada. Maka kita ikut aja sama ulama. Di sini saya hadirkan syarah dari kitab Riyadhus Shalihin yang juga ditulis oleh penulis kitabnya. Jadi tidak diragukan lagi syarahnya. Dia yang menulis kitab, mengumpulkan hadis-hadis Riyadhus Shalihin, kemudian dia juga yang mensyarah. Dia langsung yang menjelaskan. Nama kitabnya Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Al-Hafidh Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Pada pagi hari ini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas bab al-iqtisadi fi tha'ah. Al-iqtisadi artinya ekonomis, iktisad itu ekonomi, fi ta'ati di dalam ketaatan, di dalam ketaatan kita beragama, ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi dalam taat pun ada istilah ekonomi, artinya pertengahan, pertengahan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna, tidaklah kami turunkan, 'alaika atas kamu wahai Muhammad, Al-Qur'an. Quran itu litashqa, agar kamu sengsara. Jadi Allah tidak menurunkan Quran ini agar kita sengsara, agar kita menderita. Justru agar kita bahagia, senang. Maka beragama itu mendatangkan kebahagiaan, ketenangan hidup, jangan keresahan. Agama itu mendatangkan keakraban, jangan permusuhan. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu, Allah mau, bikum, untuk kalian, al yusra, kemudahan. Wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak mau untuk kalian kesulitan. Allah ingin memudahkan kalian, Allah tidak mau menyulitkan kalian. Jadi agama ini dasarnya kemudahan. Jadi kita jangan mempersulit orang. Allah saja memudahkan, kok kita malah menyulitkan? Jadi pada prinsipnya agama ini sudah didesain mudah, bukan sulit. Jadi kalau ada orang merasa agama ini agamaku sulit, berarti salah paham. Karena agama ini diperuntukkan untuk memudahkan kehidupan kita. Maka mestinya kita semakin lama beragama, semakin mudah kehidupan kita.
ya, mudah rezeki kita, mudah silaturahim kita, mudah ukhuwah kita. Ya. Jangan sebaliknya. Kok makin lama beragama makin sulit, ribet. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian masuk di hadis yang pertama dalam bab ini, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa 'indaha imra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulanatun tadhkuru min salatiha qala ma 'alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu wa kana ahabbu ad-din ilayhi ma dawama sahibuhu alaihi. Muttafaqun alaihi, Al-Bukhari wa Muslim. Itu teks hadisnya ya, matan hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, masuk atasnya, maksudnya masuk ke rumahnya atau kamarnya Aisyah. Wa indaha imra'atun, dan bersama Aisyah ada seorang perempuan. Qala, beliau berkata, man hadhihi, siapa dia? Siapa ini? Maksudnya siapa perempuan ini, karena Nabi tidak mengenal. Kok ada bersama Aisyah di kamar dalam rumah? Nanya dong, kan suaminya kan? Ya. Qala, dia berkata, Aisyah menjawab, hadhihi fulanatun, ini si fulan, fulana. Kalau perempuan fulana, kalau laki-laki fulan. Kalau laki-laki fulan, perempuan tambah saja tak marbuto, fulana. Tidak disebutkan namanya. Jadi bukan nama orang nih. Kalau bahasa kita si fulan, si anu. Sudah jadi bahasa Indonesia ya, fulan. Tadhkuru min sholatiha, dia menyebutkan dari sholatnya, sholat-sholatnya. Nanti akan ada penjelasannya dari Imam Nawawi. Jadi kata Aisyah, dia bercerita tentang sholat-sholatnya, tentang ibadahnya. Maksudnya kelebihan sholatnya, dia banyak sholat begini dan begitu. Qala, dia berkata, beliau bersabda menanggapi perkataan Aisyah, mah, aduh, kira-kira begitu, atau wow gitu kan, atau kata inilah tahjub begitu kan. Alaikum bima tutiqun, hendaklah kalian melakukan apa yang kalian sanggupi. Fa wallahi, maka demi Allah, la yamalullahu, Allah tidak pernah bosan, hatta, sampai tamallu, kalian menjadi bosan. Nanti akan ada penjelasannya. Wa kana habbu dini ilaihi, dan agama yang paling dicintai Allah, cara beragama yang Allah paling cintai, Allah paling sukai, ma dawama sahibuhu alaihi, apa yang didawamkan, dirutinkan oleh pelakunya. Kalau kita ada satu kebaikan, kita mudawamah, jangan diputus, rutinkan. Kalau sudah misalnya rajin datang ke masjid sholat berjamaah, ya rutinkan itu. Itu yang Allah cintai. Jangan putus, dulunya rajin, sekarang enggak ke masjid misalnya. Allah tidak suka. Yang rajin sedekah hari Jumat, atau pilih waktu tertentu ada sedekah subuh misalnya, rutinkan itu walaupun sedikit. Itu yang Allah cintai. Rajin silaturahim ke orang tua yang sudah berpisah dengan orang tuanya,
yang rajin mendoakan orang tuanya, khususnya pada sholat, rutinkan itu. Itu Allah yang Allah cintai. Itu cara beragama yang Allah sukai. Yang sudah sering puasa Senin Kamis, lanjutkan terus. Kalau tidak ada uzur, tidak ada halangan, lanjutkan. Itu Allah sukai. Dan seterusnya. Muttafaqun alaihi, hadis ini muttafaq disepakati atasnya oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di sini penjelasan dari Imam Nawawi. Mah tadi itu ya, mah. Kalau kita mah apa itu? Mamah ya. Ada yang bawa bilang, saya kalau malam kena penyakit mah gitu. Mah gitu. Nah ini kan tadi Nabi ketika mendengar penjelasan Aisyah lalu dia mengatakan mah. Kata Imam Nawawi, kalimatun nahyin wa zajrin. Ini ungkapan kira-kira ungkapan melarang dan menghardik. Apa bahasa kita ya? Mungkin agak kasar ya kalau kita sampaikan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Aduh, masa sih gitu kan? Kira-kira seperti itu. Ya. Wa makna la yamalullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bosan. Allah tidak bosan. Ayat maksudnya la yaqta'u thawabahu ankum. Allah tidak memutuskan pahalanya untuk kalian. Wa jazaa'a amalikum, dan Allah juga tidak memutus balasannya, balasan atas amal-amal kalian. Wa yu'amilukum, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempergauli kalian muamalatal mali, pergaulan orang yang bosan, hatta tamallu, sampai kalian yang bosan, fatatruku, maka kalian meninggalkan. Orang kalau sudah bosan biasanya kemudian ditinggalkan, tidak mau lagi. Tiap hari nasi uduk aja gitu, lama-lama bosan kan. Akhirnya dia tidak makan nasi uduk lagi. Ya. Yang penting jangan bosan sama pasangan hidup, itu bahaya ya. Dulu lagi pasangan, lalu dia nggak mau lagi. Pokoknya kita nikmati apa yang ada. Itulah rezeki kita, itulah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kendaraan walaupun tua, ya, walaupun rasa bosan, modifikasi aja. Bayarkan saja baru terus. Jadi pada kita paksakan diri ganti tiap tahun, ganti mobil, ya. Lalu tidak mampu, malah kita yang repot. Fayambaghi lakum, maka hendaklah bagi kalian an ta'khudhu, mengambil, mengerjakan ma tutiquna ad-dawam alaihi, yang bisa kalian rutinkan. Liyaduma thawabuhu, agar pahalanya juga terus menerus berlanjut, lakum untuk kalian, wa fadluhu, dan keutamanya alaikum atas kalian. Artinya jangan nekat-nekat mengamalkan satu amalan yang kalian tidak bisa istiqomah, kira-kira seperti itu. Karena sayang. Ya. Jadi lakukanlah amal-amal yang kira-kira kalau kamu lakukan itu bisa berkelanjutan terus, biar pahalanya juga berlanjut terus, dan keutamaannya akan datang terus. Ya, mungkin saya kasih contoh ya. Misalnya ada orang setelah ngaji tentang sholat tahajud qiyamul lail, dia pengen gitu kan. Bagus nggak? Bagus. Tapi mungkin karena tidak ada bimbingan. Inilah pentingnya beragama, harus ada pembimbing. Lalu dia, wah saya mulai nanti malam salat tahajud.
dan tiap malam langsung diporsir ya, apa namanya, digenjot ya, paksa gitu karena lagi semangat nih baru ngaji kan. Biasalah kayak orang kalau kita dulu waktu kecil latihan bela diri silat ya, itu kemana-mana pengen berantem aja ya. Kita dikasih, saya dulu di Muhammadiyah itu dikasih seragam silat, itu tidur aja dipakai seragam itu, kita merasa bangga itu kan ya, kayak tentara-tentara baru gitu kan, mana-mana pakai tentara. Tapi kalau yang jenderal, kolonel itu udah pakaian-pakaian biasa aja ya. Jadi kemudian dia lakukan mulai malam pertama 1 pekan, 2 pekan, lancar gitu kan semangat. 1 bulan masih bertahan. Setelah 1 bulan mulai ada rasa bosan. Kemudian mulai berkurang, mulai malas-malas, lama-lama ditinggalkan. Pernah nggak terjadi seperti itu? Pernah. Pada zaman Nabi pernah. Nabi pernah menegur, kenapa si fulan dulunya rajin qiyamul lail, kemudian ditinggalkan qiyamul lail. Artinya apa jemaah sekalian? Ya kita bertahap aja. Jadi agar jangan sampai kebaikan yang kita lakukan hanya sekali lalu terputus. Ya. Jadi bagaimana caranya? Qiyamul lail pelan-pelan dulu. Ya. Mungkin sepekan sekali. Pilihlah salah satu malam, misalnya malam Jumat atau malam Ahad, terserah. Kalau sudah mulai rasa lebih nikmat, tambahkan 2 malam. Lebih nikmat lagi, tambahkan lagi. Mungkin rakaatnya juga pertama cuma 2 rakaat tambah witir, kemudian nambah lagi 4 rakaat tambah, dan seterusnya. Biasanya itu lebih istiqomah, nantinya lebih bisa berkelanjutan. Begitu juga infak, jangan langsung ratusan juta kan, jangan. Ya. Ini mulai dengan berapa ribu, berapa ratus ribu. Saya ada teman di Pasca itu, dia kalau misalnya kita lagi makan nih, dia ada yang bayar, siapa yang bayar? Kata temannya saya, enggak, saya pulangin duitnya. Loh kenapa maksa terus? Dia yang mau bayar terus. Kata dia, saya kalau nggak sedekah 1 hari itu gelisah saya. Subhanallah. Ya, itu luar biasa kalau ada orang yang sudah perasaan seperti itu. Kalau 1 hari tidak sedekah gelisah, 1 hari tidak qiyamul lail gelisah, 1 hari tidak baca Quran gelisah. Bagus ya, bagus banget. Jadi kecanduan. Kan ada orang kalau nggak minum kopi pagi-pagi gelisah kan, nggak ngerokok gelisah gitu. Kenapa kita tidak alihkan kepada hal yang bermanfaat? Di sini kata Imam Nawawi, tazkur. Tadi kan perempuan itu kata Aisyah, tazkuru min solatiha, ya kan? Dia sebutkan solatnya tazkuru Aisyatu kathrata ibadatiha wa solatiha. Jadi Aisyah bercerita kepada Nabi bahwa wanita tadi itu bercerita kepada Aisyah bahwa dia sudah banyak ibadah ini, sholatnya ini dan begitu. Kira-kira curhat kepada Aisyah tentang ibadahnya. Saya sudah ibadah ini, saya sudah sholat ini, sholat itu dan seterusnya. Biasalah mak-mak ketemu ya, biasanya begitu ngobrol. Kadang-kadang bapak-bapak juga seperti itu, tanpa ditanya kalau sudah dekat, gitu kan. La yamallu, tidak bosan. Al-malal yang dimaksud dengan rasa bosan adalah istithqalus syai', sesuatu menjadi berat, wa nufurun nafsi anhu, dan larinya jiwa ya darinya. Jadi kalau hati kita, jiwa kita sudah enggak mau lagi, jadi menjauh darinya. Ba'da mahabbatihi, setelah dicintai, setelah sesuatu itu kita cintai. Tadinya kita suka kan, kita beli, tapi lama-lama bosan. Ketika bosan kita udah gak mau lagi. Kayak anak-anak kecil ya, beli mainan, nangis-nangis dia pengen beli mainan. Begitu dibelikan dia mainin 1-2 hari, bosan, ditinggalin, dirusak gitu kan.
Ya, seperti itu kira-kira. Wa huwa mahalun 'ala Allah Ta'ala, dan ini tentu mustahil untuk Allah. Jadi bosan itu tidak boleh dikatakan untuk Allah, walaupun dalam hadis dikatakan sampai Allah bosan, kan dijelaskan nih. Dan itu mustahil bagi Allah. Wa innama utliqa 'alaihi ta'ala, dinisbatkan, dimutlakkan kata bosan tadi kepada Allah min babil musyakalah, untuk mendekatkan saja pengertian bahwa kita manusia hamba bosan, maka Allah juga bosan. Tapi sifat bosan tidak layak bagi Allah, tapi untuk mendekatkan pemahaman saja. Karena kita hamba yang punya rasa bosan kan, Allah tidak punya rasa bosan. Wal maksudu qat'us thawab, yang dimaksud adalah terputusnya, Allah putuskan pahalanya. Jadi maksud tadi Allah bosan, Allah putuskan pahalanya. Jadi kalau kita sudah bosan qiyamul lail, Allah putuskan pahalanya qiyamul lail. Kalau kita sudah bosan ke masjid, Allah putuskan pahala kita ke masjid. Wa kana ahabbu din ilaihi, dan dia adalah beragama yang paling dicintainya, hai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana habbu din ilallah, dan ada satu riwayat, dan itu adalah cara beragama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wala munafata bainar riwayatain, tidak ada kontradiksi antara dua riwayat. Fa inna ma kana ahabbu ilallah kana ahabbu ila rasulih, karena apa Allah cintai juga dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kadang-kadang kita ada mendengarkan yang Allah cintai, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai. Kalau Rasulullah cintai pasti Allah cintai. Kalau yang Allah cintai juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mencintai. Afadal hadis, pelajaran manfaat dari hadis. Yang pertama, karahatu kathratil ibadah, makruh memperbanyak ibadah. Maksudnya memporsir ibadah. Jangan salah paham ya. Tadi saya sudah jelaskan kan, dia lebih genjot, diporsir dari awal. Itu dilarang, di makruh ya. Kenapa? Khasyatal malali wal futur, dikhawatirkan baru belajar tapi diporsir, itu nanti bisa bosan dan futur. Futur itu jadi dingin, tidak bergairah lagi. Betapa banyak orang yang dulunya semangat lalu tidak bergairah karena banyak faktor. Sama dengan kita, seiring dengan umur kita kan, gairah makan kita kadang-kadang berkurang, seksualitas kita juga menurun, gairah hidup kadang-kadang juga futur dingin gitu kan. Tidak seperti ketika kita umur 30-an, 40-an gitu kan. Beribadah juga seperti itu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Jadi jangan diporsir ya. Itu makruh hukumnya. Yang kedua, al-i'tidalu wat tawassut fi ada'il ibadah. Fi ada'il ibadah. Al-i'tidal adil, seimbang, wat tawassut pertengahan, fi ada'il ibadah, di dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Ya, jadi yang proporsional aja, biasa-biasa saja. Jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan terlalu memaksa-maksakan. Ya. Yang wajar-wajar saja. Ya, saya kasih contoh nih. Contoh misalnya kita di masjid kan, seperti sof ini, alhamdulillah sekarang karpetnya sudah ada baris. Beda kalau zaman Nabi dulu. Nabi dulu lantainya pasir, tidak ada garis. Nah, sehingga imam kalau mau sholat itu menghadap ke belakang lama tuh, luruskan, karena nggak ada patokannya gitu. Nah, sekarang kita tidak perlu seperti itu, artinya tidak perlu seketat. Bahkan Umar bin Khattab itu masih ngambil pedang, pedangnya kemudian dari ujung digaris tuh. Karena tidak ada karpet, tidak ada tikar. Mau sekarang praktekin kayak Umar bawa golok di sini kan, tarik, robek karpet.
Jadi cukup kita ini berdiri di atas ini sudah lurus, insya Allah. Itu diantaranya. Jadi jangan berlebih-lebihan. Ya. Atau ada satu masalah, fokusnya semua di situ. Ambil proporsionalnya saja. Jadi mengingatkan tetap imam luruskan shaf, ya, rapatkan, bukan tempelkan ya, rapatkan. Ya. Ada juga orang sholat ngejar-ngejar kaki terus. Ya. Kalau orang sholat yang dilihat tempat sujud bukan kaki, ini kaki. Begitu yang dicari kaki teman tarik dikejar lagi. Ini khilaf. Jadi jangan sampai ada merasa kalau tidak nyentuh kaki orang sholat kita nggak sah. Ini yang kita khawatirkan. Dan jangan ada pemahaman kalau tidak nyentuh dengan kaki kita sholatnya nggak sah. Ini yang dimaksud dengan berlebih-lebihan dalam memahami cara beragama. Bahwa rapat silahkan yang suka. Tapi kan tidak semua orang suka nempel. Saya termasuk tidak suka. Ya, kalau ada yang nempelin kakinya saya tarik walaupun dikit jaraknya itu karena gelian saya. Daripada saya nggak khusyuk. Apalagi kalau ada kukunya tajam tuh. Udah gitu goyang-goyang Pak. Kakinya udah nempel sama kaki saya, dia goyang-goyang lagi. Pernah saya injak dia. Biar saya tenang. Begitu selesai salam dia kabur orangnya gitu. Ya, saya mau nanya aja kenapa ngejar kaki saya terus. Ya, jadi dan itu kan pemahaman, tidak tekstual, harus rap nempel gitu enggak. Ini dimaksud dengan berlebih-lebihan. Jadi tema-tema ini kita ambil proporsionalnya. Ya, yang penting rapat, lurus, Bismillah. Dan banyak lagi persoalan-persoalan yang kalau kita terlalu berlebih-lebihan ini maksud tidak at-tawassut. Tidak tawassut. Misalnya biasa di bulan Ramadan ribut tuh tentang zakat fitrah. Tidak boleh pakai beras, tidak boleh pakai uang, harus pakai beras. Emangnya Nabi dulu zakat fitrah pakai beras. Jadi kadang-kadang ngotot tapi salah juga gitu. Nabi dulu pakai gandum, pakai korma. Ya seperti itu kadang-kadang ngotot-ngotot, tapi sebetulnya tidak tempatnya untuk ngotot. Udah ulama sudah bicara gitu. Bukan hal baru. Bukan hal baru. Zakat fitrah gitu. Ya, kita sepakatin aja. Ya, bisa bayar pakai beras, bisa bayar pakai uang. Bahkan sekarang ditransfer gitu kan. Dulu mana zakat ditransfer? Seperti itu, Pak. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, aktsarul a'mali thawaban adwamuha wa in qallat. Amal-amal yang paling banyak pahalanya adalah yang didawamkan, yang dirutinkan meskipun kecil, meskipun sedikit. Meskipun sedikit, tapi rutin. Rajin. Kalaupun ke masjid dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan kita, setiap masuk masjid sholat tahiyatul masjid, ya cuma 2 rakaat, ringan gitu kan. Dan memang tahiyatul masjid gak boleh panjang-panjang. Rakaat pertama baca Yasin gitu kan. Kecuali Yasin, Allahu Akbar. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Jadi yang didawamkan meskipun sedikit, sedekah walaupun 5.000 tapi rutin tiap Jumat. Ya. Jangan ketika kotak amal lewat pura-pura ngantuk atau pura-pura zikir merem. Ya. Astagfirullah, astagfirullah. Makin mendekat nih. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Walaupun dikit, yang penting dawam, rutin. Itu yang banyak pahalanya. Yang keempat, fil mudawamati 'alal qalili, di dalam kita mendawamkan, merutinkan yang kecil itu, yang sedikit itu,
istimrarut ta'ati. Ada kesinambungan dalam ketaatan. Ada kesinambungan dalam ketaatan bidzikri, dengan zikir. Wal muraqabati, dan muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi oleh Allah. Wal ikhlasi, dan ikhlas. Jadi kalau kita sudah merutinkan satu ibadah, di situ komponennya banyak. Di situ ada menjalankan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah. Di situ pasti ada zikir, ya kan? Kalau kita ibadah ada zikirnya kan? Di situ ada muraqabah, bahwa kita merasa diawasi oleh Allah. Maka kita berlomba-lomba untuk beribadah yang kita bisa lakukan. Ada ikhlas, latihan ikhlas. Kalau kita nggak ibadah malah bisa kita merasakan ikhlas. Ustaz, saya takut riya ya, makanya saya nggak pernah sedekah. Ya. Kenapa tidak ke masjid, Pak? Wah, saya Ustaz, maaf ya, saya takut ke masjid. Kenapa? Takut riya, Pak, dilihat orang. Ini alasan yang benar. Ya. Jadi kita berbuat dulu, kita berlatih terus. Style hati kita jangan riya. Jangan riya. Wal iqbalu 'ala Allah Ta'ala, dan di dalamnya itu kalau kita senantiasa merutinkan satu ibadah, kita ada selalu berhadapan kepada Allah. Kan kalau ibadah kan mencari ridho Allah kan, selalu ada niat. Maka kalau kita rutin beribadah, maka selalu kita ingat Allah. Dan semuanya kita setel hati kita dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, al-qalilud daim. Sedikit yang rutin. Sedikit tapi rutin. Yazidu, lebih banyak. Pertambahannya lebih banyak. Alal kathiril munqati', daripada banyak tapi terputus. Sedikit tapi rutin, lebih banyak pahalanya daripada yang banyak tapi terputus. Qiyamul Lail mungkin tiap pekan 2 kali atau 3 kali, 4 rakaat atau 2 rakaat tambah witir. Tapi rutin, lebih baik daripada Qiyamul Lail 8 rakaat tambah 11 rakaat tambah witir 3 rakaat 1 bulan full, tapi setelah itu libur, ya terputus, entah sampai kapan lagi baru dilakukan. Yang keenam, tawfiyatun nafsi haqqaha minal mubahat, memberikan, memenuhi kebutuhan jiwa, hati, nafsu, diberikan hak-haknya juga dari hal-hal yang mubah. Jadi hati kita ini jangan dia penuhi ditekan. Jadi kalau ada hal-hal yang kita maui, selama itu mubah, silakan kita penuhi. Karena itu bahaya, bisa menjadi penyakit, orang bisa jadi stres. Ada kadang-kadang orang pengen makan makanan sesuatu yang dia pengen gitu kan, tapi ditahan-tahan. Kenapa ditahan-tahan? Katanya harganya mahal, padahal duit ada, tapi ditahan-tahan gitu. Pengen tapi sayang duitnya kalau keluar. Akhirnya dia jadi penyakit tuh, jadi beban. Jadi jiwa kita juga perlu ada hak-haknya. Pengen istirahat, pengen santai, pengen hiburan. Ya, itu tabiat jiwa kita begitu. Makanya Islam itu juga dalam Islam ada seni. Seni ini nggak boleh kita bunuh selama seni yang Islami. Ya, ada nasyid, ya, nyanyi-nyanyi. Quran itu dilakukan, itu seni tilawah namanya. Coba kalau kita sholat tanpa ada seni tilawah, kurang enak bacanya. Alhamdulillahirabbil alamin,
Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Azan itu ada seninya, sehingga menjadi nikmat kita dengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salatu khairum minan naum. Ada lagunya, ada iramanya. Coba kalau kita tidak ada seni azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget orang. Kurang nikmat. Kurang nikmat. Maaf ya. Kalau ini nikmat, silakan Pak diminum juga. Udah habis ya. Alhamdulillah. Jadi pemenuhan nafsu kita, jiwa kita, hak-haknya dari hal-hal yang mubah. Jadi harus yang mubah. Yang mubah itu apa, Ustaz? Yang mubah itu yang tidak diperintahkan, tidak dilarang. Jangan kita melarang sesuatu yang agama nggak larang. Jangan kita ngarang-ngarang. Atau jangan kita mewajibkan atau memerintahkan sesuatu yang tidak diperintahkan. Kamu harus makan nasi uduk ya. Nasi uduk itu statusnya mubah. Enggak diperintahkan, enggak dilarang. Itu mas selera aja. Sehingga kalau kita mau, jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan-tahan. Olahraga, ya, jalan-jalan, rekreasi. Itu pemenuhan hak jiwa kita, Pak. Jangan kita di rumah terus suntuk, baca Quran terus. Baca Quran bagus, tapi kalau siang malam kita ngaji doang itu suntuk hidup kita. Lama-lama berpengaruh pada ibadah kita kurang nikmat. Karena badan kita kurang sehat. Ya, begitu maksudnya. Jadi ketawa, tersenyum, ngobrol itu pemenuhan juga. Kita jangan tahan-tahan gitu, jangan selalu tegang terus, ketemu orang cemberut terus. Perlu juga canda. Nabi bercanda, Pak. Itu termasuk pemenuhan jiwa itu. Ketemu orang jangan yang diomongin serius terus. Ketemu orang khilafiyah terus kita bicarakan. Suntuk orang. Pengen pokoknya berantem melulu gitu kan. Cari gara-gara kan. Kita perlu juga humor. Ya, yang lucu-lucu gitu kan. Kemudian fihi ajrun, maka di dalamnya itu kalau kita memenuhi kebutuhan jiwa kita, hak-hak jiwa kita dari hal-hal yang mubah bukan yang haram, fihi ajrun, ada pahalanya, Pak. Wa thawabun, dan ganjarannya. Idza kana al-qasdu taqwa, kalau diperuntukkan untuk ketakwaan at-taqawi, untuk menguatkan alal amali sholeh, untuk agar kita kuat amal soleh. Wal ibadatillah, dan ibadah kepada Allah. Jadi misalnya kita makan sesuatu, niatkan aja kita sehat, ya, agar kita kuat ibadah kepada Allah. Kita olahraga, bukan olahraganya tok, tapi kita niatkan lebih bugar, sehat, agar kita kuat ibadah. Sehingga tidak ada lagi alasan kenapa si fulan tidak ke masjid, tidak pergi ngaji. Ya, sakit Ustaz. Loh, kok tadi dia saya lihat naik sepeda. Oh, kecelakaan, jatuh dari sepeda. Tapi kan orang kaget aja kalau sehat lalu tidak ke masjid. Apa alasannya? Cari lagi alasan. Jadi diniatkan untuk menguatkan, mendapatkan kekuatan untuk amal soleh, dan kita kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau lagi sehat, ibadah nikmat, Pak, ya. Ya, ibadah nikmat. Tapi kalau kita sudah kena saraf dijepit lah, saraf dijepit, punggung udah sakit, udah kurang nikmat itu. Sujud udah nggak sempurna, ruku nggak sempurna gitu kan. Maka mumpung kita sehat, manfaatkan itu.
hal-hal yang bisa membuat tubuh kita kuat. Kalau perlu kita investasi di situ, Pak. Beli hal-hal yang bisa menyehatkan kita. Beli hal-hal yang bisa menguatkan diri kita. Buat apa uang itu? Ya, buat apa uang disimpan itu? Nggak apa-apa, ada yang kesempatan dari libur, Pak, seperti Haji Ikhwan ini rajin naik sepeda. Naik sepeda lah. Tapi hati-hati aja, jangan paksakan. Ada kakek-kakek kan patah tulang untuk naik sepeda. Lihat temannya naik sepeda, dia udah biasa dia. Beli sepeda langsung naik, jatuh di got. Ya, harus latihan. Biasaan. Jalan-jalan gitu kan. Ya, yang pengajian ini di grup ngaji saya di beberapa tempat itu ada, dia tentukan pagi dia jalan gitu kan, jalan jogging bareng 10 orang, 12 orang. Nah pulang-pulang jogging mampir di warung kopi, nikmat Pak, sehat. Yang dibicarakan jangan terus persoalan-persoalan khilafiyah terus, nanti bawahnya berantem melulu gitu kan, musuh-musuhan terus. Ya, di warung kopi ngobrol tentang keluarga, enak. Bawa asik aja Pak, beragam ini, subhanallah. Bawa asik aja semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Demikianlah jemaah sekalian, bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah insyaallah. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Ya. Amalan yang sudah biasa kita dapatkan yang diwangi